dalam menjalankan suatu produk untuk keuntungan bisnis. Di Indonesia, pendaftaran merek dan perlindungan hukum merek tiruan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Mengingat merek dapat digunakan sebagai suatu identifikasi terhadap produk maupun perusahaan di pasaran. Namun dalam prakteknya tetap adanya sengketa hak merek. Hal ini terjadi pada perusahaan PT TFT yang menggugat PT GT. Kasus antara perusahaan tersebut mengenai hak merek GT sangat penting karena membahas perlindungan hukum mengenai hak sengketa merek. Perlindungan merek merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis karena merek terkenal dapat membawa dampak keberhasilan perusahaan dari perspektif pemasaran. Ajuan yang dilakukan oleh PT TFT terhadap PT GT terkait sengketa hak merek GT akan menghadapi pengawasan dan pengaturan hukum penyelesaian hak merek. Seiring dengan berjalannya waktu, merek merupakan sebuah aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah produk. Di mana akhir-akhir ini telah terjadi sebuah kasus tentang hak merek, yaitu yang menimpa dua startup besar di Indonesia, yaitu yang pertama ada PTG dan PTT. PTG dan PTT melakukan merger yang menimbulkan terciptanya sebuah nama baru, yaitu GT. Sebuah perusahaan yaitu yang bernama PT TFT melayangkan gugatannya kepada PTG dan PTT karena hasil merger tersebut kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dan dari hasil gugatan tersebut telah diakui juga oleh PTG dan PTT pada prospektus perusahaan. Latar belakang dari gugatan tersebut yaitu karena PTT dan PTG menggunakan merek yang sama pada pokok dan keseluruhan untuk barang dan jasa sejenis. Jadi, PT TFT menggugat PTT dan PTG yang sekarang merger menjadi PT GT dengan investasi sebesar 1.836.926.000.000 atas penggunaan nama merek GT. Gugatan ini diakui oleh pihak PT GT dalam prospektur perusahaan. PT TFT kehilangan investasinya sebesar 150 miliar dan salah satu investor mengurungkan niat untuk menanamkan modal kepada PT TFT karena baru mengetahui ternyata G dan T sudah menggunakan nama merek tersebut pada pengumuman merger 17 Mei 2021. PT TFT sempat mengirimkan somasi kepada G dan T pada tanggal 23 Juni 2021 yang meminta agar kedua perusahaan untuk menghentikan nama merek tersebut, tetapi tidak ada tanggapan sehingga PT TFT kehilangan investasinya. PT TFT mengatakan bahwa nama merek tersebut sudah terdaftar pada kelas 42 dengan nomor pendaftaran IDM 000858218 pada tanggal 10 Maret 2020 dengan perlindungan hingga 10 Maret 2030 dan baru didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2021. Sementara GT versi G dan T dengan nomor IDM 00936924 dan baru didaftarkan pada tanggal 27 Desember 2021. Kelas 42 sendiri adalah klasifikasi kelas barang dan jasa dengan klasifikasi merek jasa penelitian dan teknologi yang berhubungan. PT TFT akhirnya merugi dan membawa ke jalur hukum terhadap PT GT Tbk. Mereka melaporkan PT GT Tbk pada Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Oktober 2021. Keduanya dilaporkan atas tindak pidana merek pasal 100 ayat 2 atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selain itu, PT TFT melakukan pengajuan gugatan ke PT GTBK melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2021 karena menganggap bahwa telah melakukan pelanggaran atas hak merek. Gugatan ini menyatakan bahwa PT GT telah melakukan pelanggaran atas hak merek dengan menggunakan merek GT pada nomor yang sudah didaftarkan, yaitu nomor IDM 000858218 atas nama PT TFT pada kelas 42. Hal ini dapat diketahui bahwa GT milik PT TFT dan GT milik PT GT memiliki persamaan yang sama karena memiliki dua unsur atau elemen yang sama.
Hal ini dapat membingungkan bagi publik jika tidak melihat dengan jelas atas kedua produk tersebut karena kedua produk tersebut memiliki warna yang sama, yaitu warna hijau. Pada tanggal 2 Juni 2022, Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan perkara dengan nomor perkara 71 garing PDT Susaki garing Merek garing 2021 garing PN Niaga Jakarta Pusat antara PT TFT dan PT GT dengan amar putusan yang pertama mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Yang kedua, Pengadilan Niaga menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak berwenang untuk mengadili permasalahan yang saat ini dihadapi oleh PT TFT dan PT GT. Dan yang ketiga, Pengadilan Niaga menjatuhkan hukuman kepada penggugat dengan menuntut penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000. Persidangan dilakukan sebanyak 17 kali dan dimulai pada tanggal 9 November 2021. Berdasarkan putusan nomor 71 garing PDT Susaki garing Merek garing 2021 garing PN Niaga Jakarta Pusat, gugatan oleh PT TFT ternyata dinilai oleh pengadilan memiliki cacat formil, sehingga gugatan oleh PT TFT tidak dapat diterima. Selain itu, PT TFT juga meminta kepada hakim untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan oleh PT GT yang pada saat itu statusnya masih dalam proses permohonan. Namun karena masih dalam proses permohonan, maka yang berwenang untuk menolak permohonan pendaftaran tersebut ialah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sehingga Pengadilan Niaga sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran merek yang telah diajukan oleh PT. Merek yang terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan yang telah diajukan oleh pihak terkait. Selain itu, implikasi bagi pemegang hak merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya juga dapat dirugikan secara moral dan juga material. Dikatakan kerugian moral, yaitu hak atas mereknya digunakan tanpa seizin pemegang hak merek. Sedangkan kerugian material dapat berupa kehilangan investor, omset penjualannya menurun, reputasi perusahaan yang terganggu, dan juga potensi mendapat tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya. Ada pula dampak dari proses pengadilan yang mengakibatkan pendapatan perusahaan turun. Terlebih lagi jika putusan Pengadilan Niaga mengharuskan perusahaan untuk mengganti keseluruhan elemen merek seperti nama, desain, logo, dan citra mereknya yang mengakibatkan biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis telah mengatur secara lengkap tentang pendaftaran merek. Namun, dalam kondisi di lapangan tetap terjadi sengketa atas hak merek tersebut. Dalam hal ini, PT TFT menggugat PT GT dikarenakan terdapat unsur-unsur pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT GT. Untuk membuktikan kesamaan antara kedua merek tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Implikasi sengketa hak merek dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terkait kesesuaian pendaftaran merek yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga menghasilkan dua hal dari segi norma. Dua hal terkait dengan norma hukum tersebut adalah pembatalan dan penghapusan serta upaya ganti rugi dan penghentian kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan merek tersebut.